Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah kita, yaitu dengan membaca sebagian firman Allah Subhanahu wa taala atau sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber segala pengetahuan, sumber bekal kita untuk meniti kehidupan ini. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk bisa mengamalkannya dan istiqamah, sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan segala kesempatan yang Allah limpahkan kepada kita. Lebih-lebih hari ini kita memulai hari istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk mengisinya dengan beragam kebaikan, dan semoga Allah beri kita kelak di penghujung kehidupan kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Amin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Pagi hari ini hari Jumat. Mana Mas Dedi? Oh, Jumat Pon ya. Jumat Pon tanggal 1. Sama lagi ya? Sama atau beda? Sama. Insyaallah. Tanggal 1 Dzulhijjah juga dengan Masehinya sama, 1 Juli. Cuman jangan 3 ya, hati-hati kalau pas 3 Juli. Kalau 3 Juli 3 Juli nggak sepatu ya. Tayyib. Mari kita lanjut bacaan kita dari buku Syarah Hisnul Muslim. Terakhir sampai bab berapa? Seratus 45 sudah kita baca ya. Sekarang 146. Baik. Kita baca doa yang ke 146. Yaitu bab tentang ma yu'awwadhu bihil aulad, doa perlindungan untuk anak-anak kita. Disebutkan di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa untuk perlindungan bagi kedua cucu beliau yang mulia, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, dengan doa beliau yaitu u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. U'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nabi biasa mendoakan, tentu berdoanya kepada Allah untuk cucu beliau. U'idhukuma, aku mohonkan
perlindungan untuk kalian berdua bi kalimatillahi tammat, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min kulli syaitanin, dari segala syaitan, baik syaitan dari jenis jin maupun manusia. Jadi semua syaitan, apapun bentuknya, siapapun jenisnya, pokoknya dia syaitan. Wahammatin, dan setiap binatang yang berbisa. Loh, kok bunyi di situ? Ya, wahammatin, binatang yang berbahaya, yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap bahaya pandangan mata yang membahayakan, atau ain. Wa min kulli ainin lammah, dari bahaya pandangan mata yang berbahaya. 1, 2, saya betul mas. Oh cuma loro tok. Ya Allah, tugas pede banget. Dikiranya itu 4 macam ya. Masya Allah, cocok jadi mas. Iki ana putih, putih. Iki bening putih, coklat hitam, wis jas. Afrika, ya, Asia coklat, Afrika hitam, kemudian Eropa putih, yang bening endi mas? Ya, kan idealnya apa tak wis pokoke. Ideal, kita bicara ideal, kita Mas Ahmad. Kita bukan bicara kasunyatan, tapi bicara ideal. Papat. Ana loro walhamdulillah. Siji disyukuri. Ora ana? Oh, ana. Oh, coklat. Ya wis. Untuk coklat ya Papua coklat. Jawa. Papua, Jawa coklat, Mas. Nah, iya, kalau Afrika hitam. Gitu. Kalau mau putih ya Eropa. Baik, kita lanjut. Sahabi al-hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah huwa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian penjelasannya, qauluhu bi kalimatillahi tammat, al-murad bi al-kalimat, al-muradu min al-kalimat asma'uhu al-husna wa kutubuhu al-munazzalah wa wasfuha bitamami likhulwiha atau likhuluwiha minal awarid wan nawaqis. Jadi maksud dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna adalah nama-nama Allah yang maha indah, maha bagus, maha sempurna, dan juga kitab-kitab Allah yang diwahyukan, yang diturunkan, disifati dengan sempurna karena nama-nama Allah yang maha indah, firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah yang semuanya diturunkan itu tidak ada sedikit pun cacat, kekurangan atau aib. Semuanya adalah sempurna. Semuanya adalah sempurna. Qauluhu hammah hiya kullu dhati summin yaqtul. Semua hewan berbisa yang bisa membunuh. Hewan berbisa yang membahayakan. Dari hama adalah hewan berbisa. Kal hayyah wal aqrab, contohnya ular berbisa, ada kalajengking berbisa. Wa ghairihima, juga hewan-hewan berbisa yang lainnya. Wal jam'u al hawam, bentuk jamaknya adalah hawam. Qauluhu ainin lamah hiya allati tusibu ma nadharat ilaihi bisu. Pandangan
mata jahat, atau bahasa kita ain. Kalau ain artinya adalah mata atau sumber air, tapi di sini artinya mata. Maksudnya mata yang memandang dengan pandangan hasad, pandangan jahat, sehingga menimbulkan efek buruk bagi yang dilihat atau dipandangnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti ini. Kita pula memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, putra-putri kita, supaya mereka terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Min kulli syaitanin, dari setiap gangguan, godaan, bisikan syaitan. Jadi jangan lupa atau kita usahakan untuk mendoakan putra-putri kita, apalagi syaitan zaman ini luar biasa jamaah. Saya membaca ada yang ngirim itu, konon katanya setiap tahun atau bahkan setiap bulan ya, game itu ya, di negeri kita ini, entah anak-anak kecil, entah anak-anak tua ya, tapi kemungkinan besar memang rata-rata ya anak itu kecil ya, itu sekian triliun habis untuk main game. Itu jangan dikira bukan syaitan jamaah, itu membahayakan. Bukan hanya membahayakan agama kita, ternyata membahayakan pikiran, membahayakan apa? Tubuh. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dan keluarga kita. Ada sebagian orang ternyata ketika sudah kecanduan game itu kemudian punya penyakit, nggak terkontrol dirinya. Na'udzubillah. Seperti orang jadi seru gerak terus karena mungkin tangannya ya. Lalu ini juga sama, mungkin ada halusinasi terus, membayangkan begitu, meskipun tidak pegang, jadi gini-gini tuh seperti. Dan itu ada pesantren khusus ya, ada teman kita yang menangani hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati, ini syaitan bentuknya, modelnya beragam. Intinya ini menyesatkan. Apalagi harus sudah begitu, sulit nanti dimasuki pemahaman. Jadi apalagi syaitan-syaitan yang jelas-jelas ya, luar biasa, godaan dari segala syaitan. Maka mohon dihafal. Gimana kalau anak kita dua ya, u'idukuma. Kalau anaknya satu laki-laki bagaimana? U'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lamah. Kalau anak kita satu perempuan, u'iduki. Kalau banyak, u'idukum. Ya doakan putra-putri kita. Kalau kita doanya dari sini, ya u'idzuhum, ya u'idzuha, u'idzuhu, gitu ya. Kalau bentuknya tunggal. Ini bagian dari bimbingan Islam untuk orang tua supaya jangan lupakan anak. Meskipun mereka mungkin sudah bisa hari-hari itu mengurusi dirinya, tapi itu anak kita. Godaan, gangguan, rintangan, bisikan datang dari mana-mana. Lebih-lebih bagi ayah. Ayah ini kan dari pagi sampai sore rata-rata bekerja di luar rumah, umumnya begitu. Sehingga tidak setiap saat bisa mengontrol, mengawasi, melihat keadaan dan kondisi putra-putrinya. Maka salah satunya kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjaga anak kita. Itu yang paling penting. Ada usaha lain ya, kita punya istri, supaya istri kita yang lebih banyak waktunya untuk berinteraksi dengan anak, biasanya begitu. Makanya perlu diperhatikan. Mungkin juga ada guru kalau di sekolah, mungkin ada pembantu dan seterusnya. Tapi jangan lupa, meskipun sudah ada orang-orang yang barangkali berdekatan dengan putra-putri kita, tapi sebagai seorang ayah, kita jangan lupa. Atau sebaliknya, meskipun kita jauh, mungkin kerjanya di luar kota, sepekan sekali atau sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali baru ketemu, jangan lupakan itu doa. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melindungi keluarga kita. Jadi jangan kemudian merasa wah aku atau berarti nggak bisa berdoa. Bisa. Atau mungkin sudah dekat, atau mungkin sudah dipasrahkan.
kepada istri, pembantu, guru dan seterusnya. Tidak boleh. Itu bagian dari usaha. Adapun kita pasrahkan tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang ringkas, mohon untuk dihafal. Meskipun belum punya anak, atau bahkan meskipun belum punya anak orang lain, anak mertua, belum punya anak mertua, ya tetap dihafal. Nanti suatu kali ketika sudah dapat anak mertua, dapat anak sendiri, kita bisa berdoa. Ya, sudah punya celengan banyak kita, tabungan banyak, tinggal buka saja. Oh, kalau begini doanya ini, kalau begitu doanya itu. Ya, u'idzu kuma atau u'idzuka, u'idzukum, u'idzuhum, u'idzuki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Begitu doanya. Apa? Apanya? Gimana? Lah iya, lah kalau anak penjenengan 5 ya orang mungkin kuma. Ini kan kalimatnya karena Al-Hasan wal Husain. Berapa orang? 2 orang. Begitu ya. Kalau yang paling penak ya kum saja. Kum itu bisa nggo siji, nggo loro, nggo banyak. Kalau kita tidak hafal. Hatta anak kita 2 kita bisa pakai kum. Ya. Seperti itu. Misalnya kita nggak hafal, tapi kalau kita hafal diubah. Jadi boleh mengganti yang dhamir ini. Sebagaimana kalau kita doa pada salat jenazah. Kalau laki-laki, hu Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan, ha. Kan gitu. Ya, jadi boleh. Termasuk dijelaskan ulama pula, boleh kita mengganti dhamir kalau memang itu ya pasnya diganti. Sayyidul istighfar. Doanya gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Itu kalau yang ngomong jenengan. Yang ngomong kita laki-laki. Bagaimana kalau yang ngomong perempuan? Wa ana amatuk. Abdun kan laki-laki. Kalau perempuan amatun. Kan gitu. Ada anaknya yang perempuan amatullah. Ya, kalau laki-laki ini Abdullah. Kalau perempuan amatullah. Jadi boleh diganti. Wa ana abduka. Kalau perempuan wa ana amatuka. Kan seperti itu ya. Ini contoh. Jadi tidak mengapa diganti dhamirnya jika memang berkaitan dengan doa seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Jadi mohon dihafal ya. Mohon dihafal. Itu doa di antara doa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkait dengan perlindungan untuk putra-putri kita atau anak-anak kita. Berikutnya poin ke-49, hadis ke-147. Ad-du'a'u lil marid fi 'iyadati. Doa ketika menjenguk orang sakit. Sehingga sebenarnya kalimat ini ya kalau dibilang salah enggak juga, tapi kalau dibilang tepat coba kita lihat. Doa untuk orang sakit saat kita menjenguknya. Sebenarnya lebih tepat begitu, cuman kurang efektif ya, kurang praktis. Doa ketika menjenguk orang sakit itu bagus banget ungkapannya. Cuman doa ketika menjenguk orang sakit itu tidak, artinya masih multi tafsir. Ketika Anda menjenguk orang sakit, Anda berdoa. Doanya bisa untuk Anda, bisa untuk si sakit, bisa untuk siapapun. Yang penting Anda berdoa ketika menjenguk orang sakit. Paham? Tapi ini doa ad-du'a'u lil marid. Berarti apa? Doa untuk si sakit saat kita menjenguknya. Itu yang paling tepat. Dan tidak ada lagi multitafsir. Nah, coba nanti dibuat kalimat. Karena kita bisa jadi ketika menjenguk orang sakit, kita juga bisa berdoa. Berdoa apa saja. Ya enggak? Kan bisa diartikan doa ketika antum menjenguk orang sakit, antum berdoa. Ya, tidak harus untuk yang si sakit, ya enggak? Tapi kalau doa untuk orang sakit saat kita menjenguknya, ya wis.
Mesti doanya untuk kui. Ya untuk orang sakit. Kalau ini bisa untuk siapa saja. Ya biar kita paham, jadi biar kita nggak ngantuk juga, biar kita juga ngerti. Oh, yang dimaksud seperti ini. Kalimatnya ad-du'a lil marid. Doa kepada Allah untuk siapa? Untuk si sakit. Kapan? Saat kita menjenguknya. Kalau saat kita nggak menjenguknya, nggak seperti ini. Kan gitu. Apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Hadis riwayat Imam Bukhari. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba's, memberikan motivasi. Tidak apa-apa. Ini salah satu adab menjenguk orang sakit, ya, memberi rasa optimis, memberi harapan, dan menjaga supaya husnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Ya namanya sakit, ora apa-apa pi warane koyo ngene. Wis ngerti kabeh jenenge wong lara ki lara. Wong lara ki sakit, wong lara penak ora ana. Jadi nek sing lara dikandani ngono aja tersinggung. Ya. Ora apa-apa piye? Ora ngrasani wong lara. Lho, encen jenengan niku gerah. Nek gerah niku nggih mboten sekeca. Ada orang mengatakan dia sudah tidak merasakan sakit. Oh iya, nanti dulu. Memangnya kalau meninggal nggak sakit? Meninggal itu justru sakratul maut itu sakitnya. Di dalam hadis disebutkan seperti itu. Bahkan sesudah kematian itu, ya, bagi orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lebih berat lagi. Maka ada RIP. Apa namanya? RIP loh, ada kadang-kadang kuburan ada tulisannya RIP. Bukan R1. Apa Mas artinya? Ayo. Apa itu namanya? Iya, bahasanya apa ini? Harus paham itu. Tahu ngerti betul nih tulisan RIP? Waduh. Orang milenial ini. Nah, aku orang tahu, tapi kan di ini kan ada tulisan-tulisan. RIP in rest in peace. Beristirahatlah dalam kedamaian. Winek dongo ya muka-muka. Tapi bagaimana orang kalau dia kafir damai? Oh digebuki ya. Disiksa damai. Tidak bisa jemaah. Makanya ada orang mungkin sakit selama ini, kemudian ketika mati dia sudah tidak sakit lagi. Orang sakit piye tambah remuk kalau dia tidak beriman. Kalau di ahli maksiat, waliyadzubillah, ada siksa kubur jemaah. Jadi makanya kita harus paham ini supaya tidak salah paham. Ya, karena begitulah pandainya syaitan tadi. Pandainya syaitan apa? Menyesatkan pemahaman seseorang. Hatta na'udzubillah min dzalik, sampai mati pun tidak paham. Sehingga anggapannya seperti itu, nggak bisa. Ya.